SDIT Kurata Ayun Batu Sangkar merupakan salah satu SD swasta di Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Batu Sangkar, Provinsi Sumatera Barat. Batu Sangkar dikenal sebagai kota budaya, terdapat Istana Basa Pagaruyung, pusat kebudayaan Minangkabau, yang memiliki beragam adat budaya dan berbagai keindahan wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denovia Rosienti, Kepala SDIT Kurata Ayun Batu Sangkar. SDIT Kurata Ayun Batu Sangkar berdiri pada tahun 2003, memiliki siswa sebanyak 617 orang dengan guru dan tenaga kependidikan berjumlah 60 orang. Pada semester 2 tahun pelajaran 2019-2020, pembelajaran tatap muka tidak dapat dilaksanakan dikarenakan wabah pandemi COVID-19. Pembelajaran dilaksanakan dari rumah. Setelah berjalan beberapa minggu, muncul masalah dari siswa, orang tua, dan guru. Siswa kesulitan menyelesaikan tugas karena tidak menguasai materi pelajaran. Orang tua siswa kesulitan dalam membimbing anak-anaknya belajar di rumah karena tidak memahami materi pelajaran dan harus membagi waktu bekerja. Masalah berikutnya, siswa dan orang tua tidak menguasai IT. Akibatnya, siswa semakin tidak semangat dalam belajar dan mengerjakan tugas sehingga pembelajaran dari rumah tidak efektif. Masalah tersebut sangat penting untuk diatasi. Bila tidak segera diatasi, maka pelaksanaan pembelajaran dari rumah tidak berjalan dengan baik dan tidak efektif. Hal ini berpotensi hilangnya kesempatan belajar bagi siswa. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dengan memanfaatkan peran Tri Pusat Pendidikan menerapkan teknik experiential learning dengan langkah yang pertama, persiapan, kedua, pelaksanaan, ketiga, monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir keempat adalah refleksi. Perencanaan PTMT mengatasi learning loss. Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan sebelum PTMT adalah mempersiapkan SDM guru, meningkatkan kesadaran orang tua, dan meningkatkan koordinasi dengan masyarakat. Kegiatan persiapan pembelajaran bagi guru, yaitunya yang pertama, melaksanakan lokakarya bagi guru yang bertujuan untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran pada semester 2 dan persiapan untuk pembelajaran semester berikutnya. Lokakarya ini dilaksanakan pada Rabu 10 Juni 2020 yang dihadiri oleh kepala sekolah, wakil, semua guru, pengawas sekolah, serta kasih kurikulum SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar. Yang kedua adalah workshop pembelajaran berbasis IT bagi guru. Pada tanggal 6 dan 7 Juli 2020, dilaksanakan bimbingan teknik pembelajaran berbasis IT seperti pemanfaatan Zoom, pembuatan video pembelajaran, Google Form, dan Google Classroom. Yang ketiga, penyusunan perangkat pembelajaran bagi guru. Kemudian, kegiatan persiapan pembelajaran bagi orang tua adalah yang pertama, webinar parenting bagi orang tua. Yang kedua, sosialisasi pembelajaran bagi orang tua. Orang tua siswa tergabung dalam paguyuban kelas dan komite sekolah. Selanjutnya, kegiatan rapat koordinasi dengan pengurus yayasan dan masyarakat. Pelaksanaan PTMT mengatasi learning loss. Yang pertama, persiapan pelaksanaan pembelajaran. Pada semester 1 tahun pelajaran 2020-2021, pembelajaran masih dilakukan secara daring, dan pada semester 2 baru dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. Sebelum pembelajaran dilaksanakan, tim COVID-19 melakukan penyemprotan disinfektan di setiap kelas, meja, pintu, dan sebagainya. Di samping itu, menyediakan tempat cuci tangan dan alat pengukur suhu untuk memastikan keamanan bagi siswa. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran bershift.
Pada semester 2 tahun pelajaran 2020-2021, pada bulan Januari sampai dengan Juli 2021, dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT yang berpedoman pada Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri. Terdapat 5 poin yang harus dilakukan sekolah untuk PTMT. Yang pertama, sekolah memastikan jarak antara siswa minimal 1,5 meter. Setiap kelas dibagi 2 kelompok dengan rata-rata 14 siswa. Kedua, pembelajaran dilakukan dengan menggunakan sistem shift, di mana setiap kelas terdiri dari shift A dan kelompok shift B. Kelompok shift A masuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan kelompok shift B setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Bagi shift A, belajar di rumahnya hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan bagi shift B, belajar di rumahnya pada hari Rabu, Jumat, dan Senin. Yang ketiga, penerapan protokol COVID-19 selama PTMT. Sekolah menerapkan program wajib 5M, yaitunya menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, dan mengukur suhu sebelum masuk kelas. Yang keempat, mendata kondisi medis warga sekolah. Memantau siswa yang ada anggota keluarga atau orang tuanya yang positif atau ada perjalanan dari luar daerah. Yang kelima, tidak melaksanakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan kontak sesama. Pemantauan pembelajaran tatap muka terbatas dalam pelaksanaan PTMT, sekolah berkoordinasi dengan pihak terkait. Pada tanggal 4 Februari 2021, sekolah mendapatkan kunjungan pemantauan oleh Forum Komunikasi Kecamatan atau Forkopinca yang dipimpin langsung oleh Camat Limakaum. Di samping itu, sekolah juga mendapatkan pemantauan dari petugas puskesmas, pengawas sekolah, dan kepala dinas pendidikan. Selama PTMT tersebut, kepala sekolah melaksanakan pemantauan dan supervisi kepada guru-guru. Hasil pemantauan dan supervisi menunjukkan bahwa guru telah berusaha melaksanakan pembelajaran dengan baik, namun motivasi semangat belajar siswa masih rendah akibat pola pembelajaran selama pandemi. Untuk mengatasi masalah tersebut, guru perlu mendapatkan penguatan atau peningkatan kompetensi dalam pelaksanaan pembelajaran aktif. Di samping itu, kepala sekolah juga melakukan pemantauan pelaksanaan protokol COVID. Selama PTMT, masih terdapat sejumlah siswa yang tidak memakai masker, mencuci tangan sebelum masuk kelas, atau menjaga jarak. Tim COVID terkadang lupa mengontrol siswa dikarenakan sibuk dengan tugas mengajar, maka solusi yang dilakukan adalah membentuk piket harian dan mengadakan razia kepada siswa yang tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Bagi anak yang tidak membawa, disuruh ke kantor meminta masker yang disediakan oleh sekolah. Tindak lanjut PTMT. Berdasarkan hasil monitoring atau pemantauan dan evaluasi di atas, maka tindak lanjut yang dilakukan sekolah adalah: yang pertama, melaksanakan workshop pengembangan kompetensi pendidik dalam melaksanakan pembelajaran berbasis aktivitas. Workshop dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2021 dengan narasumber Dr. Gantino Habibi dengan materi menciptakan pembelajaran berbasis aktivitas. Dengan materi pelatihan tersebut, guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan, sehingga siswa bisa lebih semangat dalam belajar. Kedua, beberapa guru diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan KKG. Beberapa kelompok kerja guru yang mulai aktif kembali antara lain adalah KKG PAI, KKG PJOK, dan KKG Guru kelas 6. Berdasarkan uraian di atas, tingkat keberhasilan anak dalam pembelajaran tidak terlepas dari peran masing-masing unsur pendidikan. Sekolah sebagai ujung tombak dan pelaksanaan pendidikan memiliki tantangan dan tuntutan, apalagi di era saat ini. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas saat ini tidak lepas dari peran serta warga sekolah, orang tua, dan masyarakat yang dikenal dengan Tri Pusat Pendidikan. Melalui peningkatan kompetensi guru, peran orang tua dan masyarakat dapat meningkatkan kelancaran serta kualitas pembelajaran tatap muka terbatas.